Buat kamu yang penasaran gimana art house Ruang Putih, bisa simak di YouTube ini. Jadi saya ngoleksi ini kan sudah cukup lama lah. Saya ngoleksi lukisan itu sudah sekitar 20 tahun. Jadi dari awal saya suka cuman koleksi yang untuk pajangan. Lama-lama kita ya meningkat koleksinya kan. Sampai kayak gini, ini kan koleksinya Bud Mokhtar. Bud Mokhtar itu yang buat patung di gedung MPR DPR. Itu jadi ini saya koleksi. Ini Basuki Abdullah, gitu. Cara dapetinnya susah? Ya ada yang sulit, ada yang dapat, semua mesti ada ceritanya. Ada yang saya dapat langsung dari pelukisnya, ada yang saya dapat langsung dari pematung misalkan, terus ada juga yang dari private koleksinya orang-orang gitu, ada juga yang dapat daripada lelang atau pameran. Ya. Ini ada tadi nih. Ini yang tadi di koleksi di atas. Yang di dekat sofa nih. Iya. Diulas, habis, terus ada satu karya kayak tadi. Karyanya ya ini kan jarang. Yang paling yang ditonjolin. Story-nya jelas tertulis gitu ya kok ya. Ini dia zaman dulu saja bikin dekoratif seperti ini. Ini cara merawatnya gimana kok? Nggak apa-apa, cuman paling dibersihin aja. Dibersihin. Yang penting tidak kena. 500 juta. Ada di bawah satu nenek-nenek. Ya, cuman itulah ini kan agak ironis karena dulu kan seniman itu hidupnya susah. Pak Dula itu banyak kampung termasuk Amiki. Amiki itu dulu belajar lukis sama Pak Dula. Hidup di rumah Ya. dia Bersih-bersih, belajar lukis. Lukisan kontemporer. lukisan Jadi ini dari kontemporer. papan ditambahin pakai itu apa itu, ada yang diukir, ada yang dia. Ini namanya kontemporer. Jadi ini bukan dari kanvas. Bukan, ini dari papan ini dipotong-potong kayu Papan ini. yang dipotong. Karya siapa kok? Rizal Pesta. Ini senimannya itu dari Padang. Seniman Padang itu cukup apa ya? Cukup inovatif, kreatif menurut saya. Ini kan dibakar. Jadi dengan metode bakar itu ya, bukan Iya. pakai Iya. Jembatan bagus, kayak gini jembatan. dia suka Jembatan, iya. Goresannya nggak bisa lari lah. kenapa nih kelihatan apa nih? Surrealis. Warna-warna Hmm. ini sedikit juga bukan? Bukan. Rp700 juta belum sama teks 22%. 22% itu apa kok teks? Itu, ya, kalau lelang itu kan mesti ada untuk jasa yang lelang Oh, jasa 22%, kalau Sotheby 25%. Baru Saya tahu. terima, yang saya juga bukan, yang Bunda Maria. Oh, Yang saya dapat lukisannya kakaknya. yang Ya, kelasnya seperti ini. Ini dulu juara UOB Art Award lukisan ini. oh ikut kompetisi. Kompetisi. Lukisan ini yang diikutin kompetisi. Sigit Raharjo. Wah, dia kan bikin bisa sampai detail begini, rambut-rambutnya satu-satu aja. Aduh, sulit. Kenapa dia begini? Ini kan untuk daya ganggu. Tapi ini masuknya kontemporer ya. Ini sampai komedonya aja Tidak. dilihat di satu-satu. Ini kan lama sekali bikin. Bulu hidung. Iya. Ada di bawah satu nenek-nenek. Ya, cuman itulah ini kan agak ironis karena dulu kan seniman itu hidupnya susah. Pak Dula itu banyak kampung termasuk Amiki. Amiki itu dulu belajar lukis sama Pak Dula. Hidup di rumah Ya. dia Bersih-bersih, belajar lukis gitu sama dia. Itulah itu dulu yang membuat bukunya
Bung Karno, koleksi Bung Karno. Koleksi Bung Karno apa lukisan? Iya, karya-karya koleksinya Bung Karno. Siapa namanya tadi? Itu Bu, sekarang sudah lukisan itu sudah mungkin dimiliki negara. Kalaupun ada yang keluar itu di atas namakan koleksi pribadi istrinya pun sama negara langsung jadi. Karena sensitif sama Bung Karno. Poponya juga bagus. Oh ini popo lagi ya? Nah ini tapi aku nggak kenalin sih. Iya, itu kan cewek lagi. Udah pinter banget. Karena kalau senang pasti cepat ngerti. Karena dari goresannya apa beda. Beda. Jadi saya dapatnya waktu pameran ini jadi cover depan katalog di pameran. Ini dari samping aja dia kayak 3D gitu. Iya. Di rumah saya ada juga yang Borobudur karya dia bagus. Cuman udah nggak ada tempat bapaknya kan besar-besar ini kan nggak ada tempatnya, ruangannya nggak ada. Buka berapa aja dia ngomong, Pak ini buka aja berapa terserah. Karena dia Cuman udah saya nggak kan mikir nggak mau. lagi. Saya nggak mau yang kayak gitu lah. Tapi memang dia juga Ya, memang bukan saya nggak butuh duit ya, tapi kan saya nggak mau dia suka sama saya kok kerja. Ya kalau mau sekian, kalau dapat lukisan saya kirim ke Pak Ivan. Pak Ivan saya dapat, oh iya, wah bagus itu karyanya. Frame sama si Yakob ini, oh iya Pak Beni, nanti saya ke tempat Yakob lah, saya konsepin frame-nya. Ini Pak Yang Ivan yang konsepin. konsep. Jadi sesuai dengan tema lukisan. Ya, ya salah satunya begitu. Oh yang satu yang tadi. Di bawah ini juga sangat terkenal, ini Kubusa Lama. Jadi di Indonesia ya kalau surrealisme ya tidak lepas dari Pak Ivan, Pak Kubusa Lama, melukis sapi 5. Nah ini yang dia lukis terakhir karena untuk hadiah saya mungkin karena saya kawan sama dia. Saya sering tanya Pak Ivan, kapan ada waktu lah saya dibuatkan karya yang bisa saya panjang di Teruntuk OBI sendiri. Kemudian saya main di sana. Setelah saya dapat ini gitu, tidak saya main ke sana kok ada lukisan, saya kaget. Pak Ivan, ini lukisan sapi. Belum lukis kapan? Ini baru jadi kita tahu. Buat saya Pak Ivan, Pak Beni suka Pak? Ya suka lah. Langsung saya bawa. Sapi-sapi. Lukisannya jarang dan dia itu orang yang idealis. Kalau kita ke rumah dia mau bawa uang banyak pun dia tolak. Karena dia bukan melihat dari situ. Dia lihat orang ini kira-kira serius tidak, orang ini nanti buat Tujuannya ibaratnya apa? tujuannya apa. Orangnya baik. Kesini mungkin 5 kali ada. Ini dibuat khusus nih. Ya bukan dibuat khusus tapi ya seperti hadiah buat saya. Karena dia kan tidak pernah melukis sapi begini kan sudah lama sekali tidak. Ini juga karya Pak Ivan. Saya banyak karya Pak Ivan. Ya. Ini karya dia lama. Ini karyanya dia lama jadi tekniknya masih perfect. 1981. Ya. Orang untuk melukis begini kan harus cukup cukup sabar, cukup energi karena melukis ini tuh lama berbulan-bulan. Ini kan per layer ini kan satu-satu lama. Iya kelihatan detailnya beda kok ya. Ya, beda. Kalau sekarang dia sudah agak berumur mungkin secara teknik sudah tidak sesempurna saat dia muda. Cuman kalau untuk rasa mungkin berat kan sekarang kayak gitu kan. Cuman orang kan mungkin melihat koleksi yang seperti itu takut kan, itu kan orang gantung diri. Itu Pak Ivan itu melukis nenek-nenek gantung diri begitu. Ini gantung diri. Iya, dia sampai sampai studi ke Gunung Kidul. Kenapa di Gunung Kidul itu angka bunuh diri tertinggi di Indonesia? Jadi dia sampai ke Gunung Kidul, dia terus berbaur sama masyarakat sana, interview dan lain sebagainya, sampai dia itu dapat fit, dia melukis
Mantap. Ini nenek bunuh diri itu ceritanya. Ya, dia banyak melukis yang apa namanya tema bunuh diri begini itu ada satu waktu dia lukis itu. Dan mereka lukis tidak banyak. Karena aliran surrealisme itu tidak mungkin orang bisa lukis karena waktunya lama. Ivan itu mungkin 1 tahun hanya melukis paling banyak 5 karya. Terus dia ciri khas suka berlayer-layer ini ya, Iya, lipatan-lipatan. iya. Termasuk Iya, di ciri ini, khasnya. sampingnya juga dia ada Ya, kayak ciri khasnya dia tuh. berlayer-layer.